Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Tuhan Yesus berkata demikian. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah penelitian dan survei pernah diadakan di Amerika Serikat, Saudara. Pada jam berapa situs-situs porno di Amerika paling sering dikunjungi oleh warga Amerika Serikat? Menarik sekali, Saudara, hasil penelitian itu mengatakan bahwa situs-situs porno di Amerika itu bukan dikunjungi di atas jam 12 malam, bukan dikunjungi pada jam-jam pada saat orang beristirahat, tetapi justru situs-situs porno di Amerika itu paling banyak dikunjungi di antara jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Apa arti daripada survei ini, Saudara? Arti daripada survei ini adalah ingin mengatakan jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, Saudara, waktu Amerika itu adalah waktu-waktu efektif kerja. Orang biasanya kuliah pada jam-jam itu, orang biasanya bekerja pada jam-jam itu, walaupun kita mengetahui ada orang-orang yang mungkin bekerja pada saat larut malam oleh karena lembur dan seterusnya. Tetapi jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu adalah sebenarnya waktu-waktu yang sangat efektif untuk kita bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan dunia yang sudah cemar oleh karena dosa ini, Saudara, dosa itu makin sulit didefinisikan. Dosa itu menjadi sesuatu yang sangat relatif di mata banyak orang. Dan kalau kita berbicara, Saudara, misalnya tentang masalah kecanduan pornografi, ada mungkin orang menganggap itu hal yang biasa, karena semua orang juga melakukannya. Ada banyak orang juga melakukan yang namanya terlibat di dalam pornografi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita menjelang memasuki masa Lent, Saudara, atau masa Prapaskah yang akan dimulai tanggal 2 Maret 2022 ini, Saudara. Maka di dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk mengevaluasi diri kita. Betapa kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang begitu fana, dan orang-orang yang terbatas di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa Prapaskah atau disebut juga sebagai masa Lent itu adalah masa 40 hari sebelum Paskah, yaitu masa di mana kita berkabung atas dosa-dosa kita. Masa untuk kita merenungkan kefanaan akan diri kita. Di dalam tradisi gereja, Saudara, masa Lent atau masa Prapaskah, 40 hari sebelum Paskah ini, seharusnya mengajak kita untuk lebih banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak merenungkan firman Tuhan, dan menyadari akan kebutuhan kita akan Kristus di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, Saudara, di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 mengingatkan kepada kita bahwa hati kita, pusat hati kita ini, Saudara, sudah tercemar oleh karena dosa. Oleh karena hati kita ini sudah tercemar oleh dosa, maka kita melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya, Saudara, di dalam masa Prapaskah ini, marilah kita menguji hati kita, membersihkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus di dalam hidup kita. Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Tuhan tolong saya tidak mampu membersihkan hati saya yang kotor ini, hati saya yang jahat ini dengan kekuatan saya sendiri. Saya membutuhkan Engkau ya Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, yang mampu membersihkan hati saya yang kotor ini dari segala dosa-dosa dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selamat mempersiapkan diri, memasuki masa Lent, memasuki masa Prapaskah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.